Halo semuanya, masih bersama saya Sandika Gali. Kita lanjutkan ya materi kita mengenai dasar JavaScript ini. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai operator pada JavaScript. Apa itu operator? Nah, ini mirip ya dengan operator yang sudah kalian pelajari misalnya di mata pelajaran matematik. Ya, jadi operator pada JavaScript itu adalah sebuah simbol yang nantinya kita gunakan untuk melakukan sebuah operasi. Operasinya apa? Nah, ini macam-macam ya. Nanti kita lihat aja deh. Ada banyak ya jenis operator pada JavaScript. Di antaranya ada operator aritmatika, atau kalian bisa sebut juga operator matematika. Ada operator penugasan, perbandingan, logika, ada operator string, operator kondisional, dan operator type of. Nah, nanti semua ini akan kita bahas satu persatu. Nah, operator-operator ini juga dapat kita bagi berdasarkan jumlah operannya. Ya, jadi untuk operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, dan string itu nanti kita sebut dengan operator binary. Sedangkan operator kondisional itu nanti kita sebut dengan operator ternary. Dan operator type of itu disebut juga dengan operator unary. Apa itu maksudnya? Kita lihat. Operator binary adalah sebuah operator yang membutuhkan dua operan. Ya, misalnya seperti ini. Jadi nanti kalian punya operan 1, lalu operatornya apa, dan operan 2. Ya, ini simpelnya kalau kalian melakukan operasi matematik lah ya. 1 tambah 1. Nah, itu ya. Angka 1 pertama adalah operan 1, tambahnya itu operator, dan 1 yang kedua itu adalah operan 2. Sedangkan operator unary itu hanya membutuhkan 1 operan. Ya, nanti kalian nulisnya bisa operatornya dulu, lalu operannya apa, atau kebalikannya. Kalian nulis operannya dulu, baru operatornya apa. Dan yang terakhir, operator ternary adalah operator yang membutuhkan 3 buah operan. Tuh, sekarang kita akan bahas dulu mengenai operator aritmatika, ya, atau yang disebut juga dengan operator matematik. Ini gampang aja ya. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, yang harus kalian perhatikan di dalam JavaScript untuk melakukan perkalian itu kalian tidak menggunakan tanda silang ya, atau huruf X gitu. Kan kalau kita nulis di matematik adalah tanda silang ya. Ini kita menggunakan tanda bintang, atau kalau di keyboard itu kalian tekan shift terus angka 8. Ya, itu untuk melakukan perkalian pada JavaScript. Lalu ada satu lagi untuk JavaScript dan beberapa bahasa pemrograman lain yang disebut dengan operator persen, atau ini disebut juga dengan modulo atau modulus atau sisa bagi. Nanti kita lihat cara penggunaannya ya. Misalnya kita gunakan lagi sebuah HTML sederhana seperti ini. Kita buka di browser, lalu kita tampilkan konsolnya. Kalian bisa klik kanan, inspect, terus pilih tab konsol. Terus misalnya kita masukkan operasi matematik ya. Simpel aja, misalnya 5 tambah 10 begini ya. Lalu kita pencet enter, maka JavaScript akan mengembalikan hasilnya. Untuk tadi yang sisa bagi, itu yang dilakukan adalah misalkan gini. Misalnya saya punya angka 10, saya bagi dengan 5, itu kan hasilnya 2 ya. Tapi kalau saya tulis 10, saya modulus 5, ini hasilnya adalah 0. Jadi modulus itu sisa dari pembagian. Jadi kalau 10 dibagi 5, itu nggak ada sisanya, maka hasil dari modulusnya 0. Beda ketika saya tulis 10 modulus 3 atau 10 mod 3. Ya, 10 bagi 3 itu sisanya 1. Paham ya? Tapi hati-hati jika kalian melakukan beberapa operasi matematik secara bersamaan. Misalkan 1 tambah 2 kali 3 kurangi 4. Nah, ini jika kita operasikan dari kiri ke kanan, 1 tambah 2 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya 9, 9 kurangi 4 hasilnya 5. 5 ya. Ini kalau misalkan saya enter, ternyata hasilnya 3, bukan 5. Nah, kenapa? Karena ada yang disebut dengan urutan operasi matematika, ya, atau operator precedence, di mana ada operator yang akan dikerjakan terlebih dahulu, terlepas dari di mana kita menempatkannya dalam sebuah ekspresi. Ya, urutannya adalah seperti ini, yang saya singkat dengan kukabataku, atau ini singkatan dari kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Jadi yang akan selalu dikerjakan adalah ekspresi yang memiliki tanda kurung terlebih dahulu. Kalau nggak ada, yang dikerjakan kali dulu, terus bagi, terus tambah, terus kurang. Gitu ya.
Jadi kalau kita kembali ke kasus kita, kenapa hasilnya 3? Ini karena yang dikerjakan adalah kukabataku ya. Kurung dulu, kurungnya ada nggak? Nggak ada. Berarti yang dikerjakan adalah kali dulu. Jadi 2 dikali 3, 6. Baru ditambah 1, 7. Baru dikurang 4. Maka betul hasilnya 3. Itu. Kalau kalian ingin hasilnya 5, berarti kalian harus tambahkan dulu kurung di sini. 1 tambah 2, maka dia akan dikerjakan dulu. Baru dikali 3, baru dikurang 4. Ini baru hasilnya 5. Paham ya? Jadi itu adalah operator aritmatika atau matematika. Selanjutnya ada operator penugasan atau disebut juga assignment. Yang paling sering kita gunakan adalah tanda sama dengan. Dan ini biasanya digunakan ketika kita bekerja dengan variabel. Sekarang, untuk mencoba ini, kita akan menggunakan sebuah variabel dulu. Meskipun kalian belum belajar mengenai variabel, nggak apa-apa ya. Kita lihat aja dulu contohnya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Karena nanti mengenai variabel, kita akan bahas di video yang terpisah. Misalnya begini, untuk membuat variabel dalam JavaScript, kita itu menuliskan keywordnya var. Lalu spasi nama variabelnya apa. Misalkan saya mau bikin variabel yang namanya x. Gini. Ini kalian nggak usah pedulikan dulu tulisan undefined ini, biarin aja. Selanjutnya, jika kita menuliskan x sama dengan 10, ini artinya saya akan menugaskan angka 10 untuk berada di dalam variabel x. Gitu ya. Jadi meskipun simbolnya adalah sama dengan, ini bukan membandingkan. Ini di dalam pemrograman artinya menugaskan operan yang sebelah kanan ke dalam operan yang sebelah kiri dari sama dengan. Ya, kalau saya pencet enter, nanti dia akan mengembalikan angka 10. Nah, ini angka 10 sudah tersimpan di dalam memori komputer kalian. Ya, meskipun kita clear konsolnya, klik kanan, clear begini. Kalau saya panggil X, terus pencet enter, komputer kalian masih mengingat nilainya. Jadi dia akan mengembalikan isi dari variabel X, begitu. Nah, sekarang jika kita menugaskan atau mengisikan lagi sebuah nilai baru ke dalam X ini, misalnya saya tulis X sama dengan 200. Ketika saya pencet enter, maka sekarang angka 10 ini akan digantikan oleh angka 200. Ya, jadi kalau saya panggil X, yang tampil adalah angka 200 karena ini adalah nilai yang terakhir kita tugaskan di dalam variabel X. Paham ya? Nah, selain tanda sama dengan ini, masih ada beberapa lagi jenis operator penugasan. Ya, seperti plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan persen sama dengan. Nah, kalau menggunakan salah satu dari operator ini, nilai yang sebelumnya kita simpan dalam sebuah variabel itu nggak akan dihilangkan. Ya, atau istilahnya ditimpa gitu ya. Tapi akan dilakukan operasi terlebih dahulu. Misalnya kita bikin lagi X sama dengan 10 begini. Sekarang, jika kita tulis X tambah sama dengan 5, nah maka 5 ini tidak akan menggantikan 10, tapi dia akan dijumlahkan dulu. Sehingga hasilnya 15. Gitu ya. Atau, ini sama aja dengan seperti ini. Jadi kalau kita tulis X plus sama dengan Y, ini sama aja dengan kalian tulis X sama dengan X tambah Y, dan seterusnya. Ya, silakan kalian coba sendiri untuk operator yang lain selain plus sama dengan ini. Begitu, jadi itu adalah operator penugasan atau assignment. Sekarang ada lagi operator perbandingan ya, atau komparasi. Ini untuk membandingkan dua buah operan. Ada banyak operator perbandingan ya, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Untuk membandingkan sebuah nilai itu kalian bisa gunakan 2 sama dengan, tanda seru sama dengan, 3 sama dengan, tanda seru lalu 2 sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Dan operator perbandingan ini nantinya akan menghasilkan sebuah nilai boolean, true atau false. True jika benar, false jika salah. Kita lihat contohnya ya. Kalau saya memasukkan angka 10 sama dengan 10, maka ini akan ngecek apakah angka 10 sama dengan angka 10. Kalau saya pencet enter, akan mengembalikan nilai true. Apakah angka 10 sama dengan 15? Enggak ya, maka hasilnya false. Atau kebalikannya, apakah angka 10 tidak sama dengan 10? Ini true atau false? Hasilnya false, karena harusnya sama ya.
Sedangkan kebalikannya kalau 10, apakah 10 tidak sama dengan 15? Ya, pasti nilainya true. Nah, lalu apa bedanya sama dengan yang 2 sama dengan yang 3? Ini lihat ya. Kalau kita tulis 10 sama dengan 10, ini jelas hasilnya true. Kalau kita tulis 10 sama dengan string 10, ini kira-kira hasilnya apa? Nah, JavaScript menganggap ini sama, jadi nilainya true, meskipun tipe datanya beda. Nah, kalau kalian mau ngecek nilai dan tipe datanya apakah sama, itu kalian menggunakan sama dengannya 3. Ini disebut juga perbandingan yang strict, atau istilah lainnya adalah operator identitas. Jadi nggak hanya membandingkan nilainya, tapi membandingkan juga tipe datanya. Apakah angka 10 sama dengan string 10? Tidak, ya. Gitu. Jadi saran saya, yang nanti kalian gunakan adalah yang 3 sama dengan aja, ya, supaya menghindari kebingungan seperti ini. Silakan kalian coba gunakan operator perbandingan yang lainnya untuk melihat hasilnya.